Halo Sobat Mos, video kali ini saya akan memperkenalkan game simulasi yang dapat mengedukasi para calon investor saham dalam mengenal investasi, pasar modal, khususnya saham, Bursa Efek Indonesia. Nama game simulasinya apa? Yaitu Nabung Saham Go. Para sobat calon investor itu bisa mendownload aplikasi ini melalui Play Store dengan platform smartphone Android. Kalau untuk iOS di App Store saya sudah coba, itu belum ada. Jadi ini memang khusus pengguna Android. Bagaimana bentuk simulasi gamenya? Yuk kita langsung saja saksikan seperti apa. Game simulasi perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. Pertama, sobat investor silakan download dulu aplikasi gamenya itu melalui Play Store. Dan saya ketik namanya yaitu Nabung Saham Go. Nah, kebetulan ini sudah muncul. Nah, kemudian diinstal. Jadi sobat investor, kalau belum berani untuk terjun langsung ke pasar saham, boleh belajar dulu dari gamenya Nabung Saham Go. Nah, Nabung Saham Go ini sendiri merupakan produk dari Bursa Efek Indonesia yang menjadi simulasi sobat investor ingin mengenal bagaimana sih prinsip kerja perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. Oke, aplikasinya sudah diinstal, kemudian kita buka aja gamenya langsung. Nah, di sini kelihatan nama aplikasinya sendiri adalah Yuk Nabung Saham. Oke, kita klik. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up. Oke, kita sudah masuk ke Market Watch atau Market Monitor. Di sini bisa kita lihat saham emiten atau perusahaan itu ditransaksikan atau dilabelkan dengan kode. Biasanya kode emiten itu ada 4 di Bursa Efek. Makanya kalau di sini, kalau kita belum mengerti dengan kode-kodenya, kita bisa searching di Google untuk nama perusahaannya, kemudian bikin kode atau keywordnya itu kode saham, misal perusahaan bla bla bla. Nah, di sini ada BBRI, ini kode saham untuk Bank BRI. Kemudian di sini ada GIAA, ini kode saham untuk Garuda Indonesia. Kemudian INDF ini adalah kode saham Indofood. ISAT ini adalah kode saham dari perusahaan Indosat. JSMR ini Jasa Marga. MEDC ini adalah Menko International. UNPR ini Unilever. Wika ini Wijaya Karya. WSBP ini adalah Waskita Beton. Nah, di sini ada keterangan warna merah, hijau, dan kuning. Merah artinya sahamnya pergerakannya adalah lagi posisi turun. Sebaliknya hijau itu posisinya lagi naik. Kemudian kalau seperti Wika ini kan warna kuning, berarti pergerakan sahamnya belum ada perubahan, baik turun ataupun naik. Nah, sekarang kita misalnya mau membeli saham. Nah, kita cek portofolio kita belum ada, masih kosong. Oke, sebelum kita melakukan pembelian saham, biasanya kita harus analisa dulu kira-kira potensi saham apa yang akan naik dan yang turun. Gimana menunya? Oke, kita back dulu. Baik, menganalisa saham itu ada 2. Pertama yang digunakan adalah analisa fundamental, dan yang kedua adalah analisa teknikal. Nah, pada game ini yang bisa kita perhatikan adalah analisa teknikalnya. Jadi potensinya seperti apa? Nah, di sini bisa kita cek. Misalnya tadi ada Bank BRI, kemudian kita mau cek Garuda. Kira-kira bagaimana chartnya? Nah, ini sedang naik. Oke. Kalau Unilever, oke, Wika. Nah, kita akan coba membeli Wika karena harganya masih di bawah 1.100. Masukin harganya. Di sini harga yang akan kita beli itu adalah 1070. Nah, itu biaya transaksinya 0,5%. Berapa lot mau kita beli? Kita misalnya 2 lot, 3 lot, 4 lot. Kita beli 4 lot, berarti kita menggunakan dana sebesar 43 juta. Kemudian kita buy. Jadi sini kita beli 400 lot. Sudah berhasil membelinya. Kemudian sahamnya bisa kita cek di bagian portofolio. Nah, di sini bisa kelihatan saham yang kita miliki adalah Wika. Kita beli di harga 1070 dan saat ini harganya masih belum banyak bergerak, itu di 1070. Oke. Nah, kemudian kita mau mencoba membeli saham yang lain. Ini harga sahamnya turun nih. Nah, oke, kita beli saham yang lain. Misalnya kita balik ke analisa lagi, kira-kira apa sih saham yang berpotensi untuk naik. Oke, Bank BRI belum terlalu bagus. CMNP ini belum juga. Garuda ini
9 lot atau 900 lembar. Ini modal yang dikeluarkan adalah sebesar 6.874.000. Kemudian kita buy. Oke, nah kita sudah berhasil membelinya. Kita cek portofolio aset kita. Sekarang kita memiliki 2 saham, yaitu Wijaya Karya atau WIKA, dan satu lagi Waskita Beton. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya ketika kita sudah mempunyai saham seperti ini, ya kita tinggal monitor aja pergerakannya. Ketika dia naik, PL-nya atau profit or loss-nya dia akan berubah sesuai dengan harga yang ada pada market begitu. Nah, sekarang kita cash-nya tinggal 50 juta. Nah, ini sengaja saya sisakan untuk melihat perkembangan pergerakan saham. Jika sahamnya turun lagi, saya nanti akan membelinya kembali. Karena saya yakin perusahaan yang saya beli itu adalah perusahaan yang kinerjanya juga sangat bagus. Seperti Wijaya Karya. Wijaya Karya atau WIKA itu adalah perusahaan BUMN di bidang konstruksi. Nah, proyek-proyek pemerintah rata-rata untuk infrastruktur atau konstruksi itu pasti menggunakan perusahaan-perusahaan BUMN pastinya. Nah, di sini bisa kita lihat ini perusahaan Waskita Precast atau Waskita Beton. Oke, kita coba cek lagi kira-kira saham kita bagaimana ya kondisinya. Oke, kita masuk lagi ke menu sekuritas, portofolio. Ternyata belum ada perubahan yang signifikan. WIKA kita juga masih turun, modal kita 1070, sekarang harganya 1060. Jadi kita mengalami potensi kerugian itu sebesar minus 400.000, dan Waskita Beton juga 90.000. Oke, saya mau coba membeli lagi saham perbankan, khususnya itu BRI. Oke, kita coba lagi beli saham. Ini BRI-nya lagi turun ya, 1165. Kita coba beli deh, Bank BRI. Buy. 2 lot, 3 lot aja. Jadi harga 1165 dan biaya yang kita keluarkan adalah 174.000. Sudah berhasil membelinya. Sekarang saya sudah punya 3 saham di portofolio saya, yaitu Bank BRI, Waskita Beton, dan Wijaya Karya. Oke, sekarang cash saya tinggal 15 juta. Ya udah, kita tutup dulu monitornya, ya kita biarkan dulu pergerakannya seperti apa. Nanti kita cek lagi. Simple kalau saya bilang untuk investasi di saham itu. Jadi pada dasarnya investasi di pasar modal khususnya saham, tekniknya adalah cuma jual beli. Nah, cuman dasar kita untuk membeli saham itu apa? Nah, itu yang paling penting yang harus kita pahami atau pelajari. Jangan sampai kita membeli saham itu ikut-ikutan, terus kemudian lagi liar naiknya, terus kita ikut gitu. Salah. Tapi yang paling dasar ketika kita berinvestasi di saham, kita kenali dulu perusahaannya, kemudian kita lihat kinerjanya bagaimana. Kenapa? Karena pertumbuhan investasi kita akan berbanding lurus dengan kinerja perusahaan yang kita investasikan. Simpelnya begitu. Oke, yuk kita cek lagi. Waduh, saham saya masih tunai. Saham Wijaya Karya saya saat ini masih turun ke level 1045. Nah, potensi kerugian saya adalah 1 juta. Apakah saya sudah langsung merugi? Tidak. Kenapa? Karena potensi kerugian akan menjadi real rugi atau loss ketika kita menjual sahamnya pada saat harganya lagi turun. Begitu juga dengan sebaliknya, kita akan dapat merealisasikan profit ketika kita menjual saham kita pada saat harganya memang naik. Contohnya apa? Nah, seperti Waskita Beton. Nah, Waskita Beton ini saya sudah membukukan potensi profit sebesar 180.000. Oke, karena modal saya 76, sekarang sudah naik jadi 78. Nah, Bank BRI sementara ini masih belum ada pergerakan, masih di modal kita gitu. Dan kita balik lagi, kita lihat-lihat lagi.
setiap investor membeli saham, dia pasti akan mendapatkan laporan kegiatan transaksinya sebagai bukti bahwa investor benar-benar sudah melakukan pembelian sahamnya gitu. Nah, sekarang nih saya mau coba jual nih waskita WSBP saya, waskita betonnya. Nah, ini kita klik sahamnya, kita klik sell. Kita klik sahamnya tadi misalnya waskita beton ya, waskita beton. Kita sell. Tadi price-nya 78, kita punya 9 lot. Kita jual semuanya di harga 78. Sell. Oke. Nah. Oke, saya sudah berhasil menjual saham WSBP dan keuntungan yang saya peroleh adalah 144.900 setelah dipotong biaya transaksi. Nah, kemudian kita kembali ke portofolio kita. Nah, waskita beton kita sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang sisa Wika sama BRI. Nah, ini BRI saya sudah naik ini. Tapi saya masih belum mau jual, saya tahan dulu. Oke, sekarang kita punya modal 22 juta. Nah, kira-kira mau beli apa ya? Kita nih udah untung nih. Ya, kita cek lagi. Yes. Sekarang BRI kita sudah profit 300.000. Nah, kita mau jual, boleh. Kita balik ke market watch, kemudian kita klik saham BRI-nya, kemudian kita sell. Kita punya 300 lot. Nah, kita isi 300. Oke. Nah, biayanya 176.000. Kita sell saja langsung. Oke, kita sold out, kemudian profit kita sudah masuk. Modal dan profit kita sudah masuk. Sekarang kita punya keuntungan 268.650 rupiah. Mudah bukan? Sekarang cek portofolio lagi. Nah, sekarang Wika. Nah, Wika kita makin turun dalam nih. Bagaimana kalau kita beli kembali? Oke. Wika kita beli, kita punya 400 lot. Nah, untuk sementara kita beli 2 lot terlebih dahulu. 200 lot. Jangan kita belikan semua. Oke. Nah, oke, sekarang kita sudah punya 6 lot. Kita cek portofolio kita kembali. Nah, kita sekarang punya saham Wika itu di harga rata-rata 1063. Oke. Nah, ini kita biarkan dahulu. Kita lihat potensi pergerakannya apakah naik atau masih turun lagi. Nah, modal kita masih ada 35 juta lagi. Oke, kita coba masuk ke analisa kembali. CMNP ini sepertinya masih di bawah. Kita coba lirik CMNP ya. Oke, kita balik lagi. Wah, BRI nya udah naik 1180, sementara tadi kita udah jual di 1175. Gak apa-apa. Kita lirik saham CMNP, kemudian kita buy. Wah, ini lumayan mahal sahamnya ini. Kita balik dulu, kita kecilkan dulu, kita beli 3 lot, 30 lot dahulu. Oke. Nah, kita udah punya 2 saham lagi. Wah, kebetulan nih udah profit lagi nih, cuman masih tipis. Kita biarkan aja. Kita beli lagi aja. Kita beli 180 lot. Oke. Di harga 1045. Berarti modal kita sekarang turun menjadi 1000.
bergerak arahnya kemana gitu. Jadi sekarang cash kita cuma tinggal 500 ribuan. Semua dana sudah kita investasikan di saham. Yuk kita cek lagi bagaimana perkembangannya saat ini. Apakah sudah ada perubahan? Wah, ternyata saham kita masih turun. Oke, baik, kita coba periksa lagi setelah sekian lama kira-kira perubahan harga saham kita seperti apa. Oke, kita cek portofolio. Wah, di sini BRI sudah 1225. WIK kita sudah naik 1085. Kira-kira portofolionya bagaimana? Wow, ternyata WIK kita sesuai dengan ekspektasi kita dan potensi yang sudah kita analisa ternyata beneran naik. Sekarang harga 1085. Oke, nah sekarang kita tinggal action jual saja. WIK-nya kita jual, harusnya klik sell. Kemudian kita jual semuanya, ada 780 lot. Oke, sell. Oke. Oke, mungkin ini sekilas perkenalan untuk bagaimana teman-teman atau sobat investor ingin mempelajari pasar modal khususnya investasi saham.